Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan wa ba'd. Bersyukur pada Allah dalam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena atas berkat rahmat hidayah serta inayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di hari raya orang muslim Khairul Ayyam. Kita harus memberikan kesempatan dalam rangka menuntut ilmunya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam menuntut ilmu dan memberikan keberkahan dari ilmu yang kita cari sehari-hari ini. Bersalawat kepada Rasulullah SAW dalam mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan berusaha sampai kepada kita selaku umat. Amin ya Allah. Pada hari ini kita masih membahas tentang beriman pada hari akhir. Ini adalah pertemuan terakhir di bab beriman pada hari akhir, yang mana akhirnya pada hari ini adalah kita bekerja dengan kelompok masing-masing. Kelompok yang sudah kita buat. Pada hari ini kita akan membuat tentang working gallery. Nanti setelah selesai working gallery itu beserta dengan kelompok masing-masing, kalian presentasikan di depan kelas. Untuk memulai pertemuan pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita awali dengan melihat kondisi ruangan kelas kita, yaitu yang pertama pengecekan kebersihan, mulai dari laci meja, kolong kursi, ataupun yang ada di sekitar kalian. Coba kalian buang sampah-sampahnya. Kelas itu harus kita jaga terus ya. Karena ini coba kalian perhatikan nih, kalau laci meja kalian itu tidak pernah dibersihkan ya, ketika di dalamnya itu ada sampah yang menumpuk, itu pasti menjadi sarang nyamuk ya. Yang dikhawatirkan itu adalah nyamuknya adalah nyamuk demam berdarah. Kalau nggak percaya, coba kalian tumpuk nih hari Jumat, nanti hari Senin kalian setting diri, kalian ambil tuh sampah, pasti banyak nyamuk yang keluar. Bagaimana kalau nyamuk itu adalah nyamuk demam berdarah dan menggigit tubuh kita, kemudian kita sakit ya. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Maka dari itu kita menjaga kebersihan, karena dalam agama Islam sendiri ada konteks an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, itu kita menjaga kebersihan. Selanjutnya teman-teman, pada hari ini ada yang masih sakit, yaitu Satriwan Hilmi. Kita doakan semoga Satriwan Hilmi bisa segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali dengan kita menuntut ilmu di sekolah kita cintai ini. Teman-teman, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita harus tetap mengeluarkan seluruh kemampuan kita. Kita harus tetap bersemangat dalam real menuntut ilmu, karena konteks seorang muslim menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Dari mulai kita masuk dilahirkan sampai kelak nanti kita menuju liang lahat ya. Untuk ini Waridatan ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim dan seorang muslimat. Maka dari itu
Kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena itu akan menjadikan kita mulia dan terhormat. Ya. Jangan lupa juga, bukan cuma semangatnya aja, tapi kita juga harus berdoa. Ya. Baik teman-teman, sekarang kita mulai saja belajar pada hari ini dengan mengerjakan nafas 11 sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian dengan teman kelompoknya masing-masing langsung berpindah tempat. Ya, silakan. Baik, sudah halangin kelompoknya ya. Satu, kelompok 2, 3, 4, 5. Kamera. Kaila, pulpen rusak lu mana? Iya, yang dipaten Iki. Kupu, Pensil. Ya. ini Iya, ini. Pulpen doang. berarti Arif nggak usah Arif harus bisa tinggal sampai Quran hari akhir. Lima yang rumah satu kelompok. Kita kan dalam surah dia terus yang itu dari tanpa
Buka kamu lagi. Starling itu Starling. Nomor satunya Starling. Makasih. Ini mau print bulan. Lu itu di bulan dia. Katanya belakangnya Udah ada orangnya daripada bulannya. Katanya belakangnya ini. Katanya mau dirobek-robek. Ya udah robek. Itu kan malah begitu. Iya. Tadi katanya latarnya itu. Lah kocak. Maksudnya ini yang kedua di sini. Bang, kecilan nih. Kan ada latarnya. Oh, ada lagi. Jadi kalau anak zaman sekarang itu tidak ada lagi. Enggak baca. Bisa Pak kebaca Pak. Akbar jago Pak. Oh gila. Kan nanti. Abang yo. Suatu banget. Langsung berdiri. Ya semua itu. Kabur. Akbar ini terus. Yang kedua mana gua? Kamu juga. Sabar. Masuk YouTube lu, Bang. Ini kuburan. Itu apaan? Itu kan orang kasar. Oh, ini apa? Kalau udara. Kuburan di bawah masih begini. Masih di atas ya. Kalau ini apa? Masih bintang. Apa itu? Gede Apa ya? Tahu. Sagittarius Pak, kurang Pak. Kurang lagi. banyak banget Ini Ini apa? Ini longsor. Iya. Iya itu kan masa di angkasa ada longsor sih? Ini itu ilustrasi. ilustrasi. ya elah Ngapain? Mana? Apa sih cuma dulu macam-macam kiamat gitu. Ada tinggi kali. Dia nggak jelas Pak, ketahuan nggak baca Pak. ketahuan nggak belajar pak ketahuan banget nih ketahuan Ini banget hari-harinya. Nyari kerja, nyari materi belum. gila Kan pada buka-buka. Ini belum sampai. Itu mengsong apa Rio? Langsung aja. Ini udah tutupin. Saya tutupin. ya udah sih Satu lagi ada. mana lepas ini mah apaan sih tempel pun dia apa-apaan kapan pak Pizza. Itu tuh planet. Ubur-ubur Pak, ubur-ubur. Ini ntar botol buat apa? Buat minum. ada foto ini Ini ya. Ke bawah nih kita. Ini ya. Itu kan. Kan ada dua. Sudah bentuk kan.
Jadi ini kelompok kita kan. Ayolah nanti pinjam lagi ya. Tapi kan dijawab. Ini katanya jadi apa ya? Aduh, berangkat. Ini meteor. Ini ikut koran lagi. Yang berpadu dengan waktu Di sini ya. aja. Keren banget di sini. Ini. Ini meteor di sini nih, Bar. Ayo. Kecil banget sih. Ya udah sih. Begini ya. Begitu Bu. Awas dulu tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai iman kepada hari akhir. Sebelum kami mulai presentasi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Karissa Mustafilia. Kenalkan nama saya Fadlan Ibrahim. Nama saya Gagal Rambut. Nama aku Yuliana. Saya kayak bisa Smita. Nah, jadi sekian aja perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah langsung ke materi aja. Di sini aku mau ngejelasin pengertian terlebih dahulu. Jadi apa sih pengertian dari hari akhir atau hari kiamat ini? Jadi pengertiannya adalah hari di mana berakhirnya kehidupan manusia di dunia serta berawalnya dari kehidupan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan sama semua amal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Nah, dari pengertian ini juga hari kiamat ini terbagi menjadi dua, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, bedanya itu adalah kiamat sugro itu kiamat yang dimana itu hanya ada rusak atau hancurnya bagian dari alam semesta. Seperti contohnya adalah ada kematian, gempa bumi, banjir, pokoknya yang gak hancur secara keseluruhan. Sedangkan kiamat kubro itu kiamat dimana bumi itu hancur secara keseluruhan, bahkan seluruh alam semesta. Selanjutnya ada penjelasan dalil oleh Rio. Terdapat dalam surat Al-Hajj yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yahsibu man yaqul. Yang artinya itu hari kiamat itu pastilah datang dan tak ada ragu di dalamnya, dan bahwasannya Allah akan membangkitkan setiap orang yang ada di dalam kubur. Yang selanjutnya ada dalil akhir atau biasanya yang kita sebut itu dalil menurut logika. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 15, yang artinya itu sesungguhnya hari kiamat itu akan datang itu merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Nah, jadi rusaknya alam semesta berikut suryanya itu banyak sekali, di antaranya rusaknya ozon, meningkatnya pemanasan global, pergantian musim yang tidak merata dan lain sebagainya. Jadi menurut logika kiamat itu pasti akan terjadi, tapi adapun kapan terjadinya itu hanya Allah yang merencanakan semuanya. Nah, selain itu ada hadis tentang hari akhir dan ibadah. Yang pertama itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, hadis ini menekankan bahwa keyakinan terhadap hari akhir harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Nah, jadi kayak kita bisa ngelakuin, ya kalau kita percaya bahwa ada hari akhir, kita bisa menerapkannya pada hal-hal yang simpel yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalkan kita tidak berkata kasar, dan juga kita juga menjaga mulut kita, omongan kita untuk tidak membicarakan orang lain. Itu merupakan hal yang simpel dilakukan ketika kita percaya bahwa hari akhir itu ada.
dan keimanan terhadap hari akhir menjadi dorongan untuk menjaga adab dan etika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semua perbuatan selalu dihitung. Nah, selain itu ada hadis yang kedua, yaitu hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dalam konteks hadis ini, dalam konteks hari-hari juga, hadis ini menjelaskan bahwa niat ikhlas dalam ibadah adalah kunci diterimanya amal perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Guys, selanjutnya adalah nama-nama hari kiamat sendiri itu. Nah, yang pertama itu ada Yaumul Qiyamah, di mana itu adalah hari kebangkitan. Lalu ada As-Sa'ah, yaitu yang artinya waktu. Lalu Al-Akhirah, hari akhir, penghabisan. Yaumul Akhir, hari akhir. Yaumul Din, hari pembalasan. Yaumul Fas, hari keputusan. Yaumul Far, hari pengadilan. Yaumul Talaq, hari pertemuan. Yaumul Jami, hari pengumpulan. Yaumul Khulud, hari kekekalan. Lalu ada Yaumul Tanad, hari panggilan. Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Yaumul Taghabun, hari terlupanya. Lalu dari nama-nama tersebut ada juga beberapa surah yang menyebut tentang hari kiamat, yaitu yang ada Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah, Al-Haqqah, Al-Waqi'ah. Artinya ada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat ini ada matahari terbit dari barat dan terbenam dari timur. Terus turunnya Dajjal. Terus munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Terus ada tulisan Al-Quran itu melambung ke angkasa dan tulisan Al-Quran bilang kemudian melambung ke angkasa sambil mengeluarkan bunyi seperti apa. Jadi bukan yang melambung saya tapi hilang. selanjutnya ada manfaat di mana pada yang pertama lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua mendorong untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga berani dalam menjaga kebersamaan. Yang keempat menjauhkan diri dari perbuatan kesalahan, dan yang kelima selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, aku mau jelasin peristiwa kiamat. Jadi yang pertama itu setelah kita meninggal, kita kan di kubur mati itu ada bahasa namanya alam barzah. Nah, di alam barzah itu kita ditanya sama malaikat surga terakhir. Pertanyaan itu kayak siapa kamu, apa sibuk, terus siapa namamu, apa kita, di mana kita berada, siapa saudara-saudara. Nah, di sini kita ditanya tentang apa amalan-amalan atau gimana kita dapat nikmat yang kita lakukan selama kita hidup, kayak misalkan kalau misalkan kita kayak selalu baca Al-Quran, selalu menepati selalu menjalankan kewajiban, nanti kita bakal ditemani sama pahala tersebut. Nah terus kemudian ada kiamat dari itu setelah Israel sama pahala yang pertama mengikuti puncak dahsyat dan mengeluarkan seluruh isinya. Nah kemudian itu tuh mengeluarkan fatwa bulan dan siap menambah bangsa dan manusia dari yang berwarnanya secara kemarin. Nah itu dijelaskan di surat Al-Qari'ah ayat 1. Nah terus yang ketiga itu ada Yaumul Akhir. Nah setelahnya Israfil itu menjadi kapal yang kedua. Nah dunia yang hancur dan rata belum menjadi awan angkat. Nah manusia itu dibangkitkan dari awan barzah berikutnya dengan bentuknya bermacam-macam sesuai akal dan ibadah. Terus kita lanjut yaitu Yaumul Hasyr, di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar dan diberikan sebuah buku catatan, yaitu hasil-hasil dari apa yang kita perbuat di dunia, amalan-amalan kita dan dosa-dosa yang kita perbuat. Di situ kita diminta pertanggungjawaban. Terus kita lanjut ke Yaumul Sirat. Di situ kita menyeberangi jembatan yang namanya jembatan Siratal Mustaqim, yang tipisnya itu setipis sehelai rambut. Nah, jadi kalau kita menyeberang ke sana, kalau kita jatuh, kita masuk ke neraka. Tapi kalau kita berhasil, kita masuk ke. Nah, oke teman-teman, jadi presentasi materi kita itu udah selesai dan selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan. Tapi sebelum kami lanjut ke kesimpulan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau nanya dulu, Pak? Ada Kak. Oke, jadi karena nggak ada Ada ambil
Oke, jadi karena nggak ada yang bertanya mengenai materi kami, jadi aku ingin nyampein kesimpulannya, yaitu kesimpulan dari apa sih hari akhir ini, yaitu hari di mana kehidupan di dunia ini sudah tiada, tapi balik lagi ada dua jenis hari akhir, yaitu yang mana yang satu adalah kubro, berarti semua kehidupan di dunia ini udah nggak ada, udah nggak ada. Terus ada juga kiamat sugro yang hanya sebagian kehidupan yang hilang. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Sekarang kita panggilkan untuk perkenalkan kami dari kelompok 3. Materi kita sama semua, jadi saya pertama. Saya Nazar Behaki. Saya Reja Cakra. Saya yang bersari. Oke, yang pertama siapa baca? Naila. Yang pertama Naila. Oke, jadi aku mau ngejelasin secara singkat tentang pengertian hari kiamat. Jadi hari kiamat itu adalah hari di mana kita mempertanggungjawabkan amal ibadah kita selama di dunia. Jadi hari berakhirnya di dunia, tapi menjadi awal di akhirat kelak. Terus kita tuh nggak ada yang tahu hari kiamat itu kapan, karena hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan amal ibadah kita untuk nanti di akhirat kelak. Selanjutnya adalah dalam Al-Quran, hari akhir dijelaskan sebagai waktu kehidupan setelah kehidupan di dunia berakhir. Peristiwa hari akhir dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Jadi ini adalah kiamat sugro yang berarti adalah kiamat kecil dan dari alam semesta. Jadi ada meninggalnya seseorang karena sakit, terus ada bencana banjir, bencana gempa bumi atau tragedi yang tujuannya agar umat Islam selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman, selanjutnya ada tanda-tanda hari kiamat. Di sini kita menemukan 12 tanda. Yang pertama itu lahirnya seseorang yang menamakan dirinya itu Muhammad Ahmadi, yaitu sosok yang sangat jujur dan mulia. Nah, yang kedua adalah munculnya Dajjal yang membuat kerusakan di bumi ini. Lalu munculnya dua makhluk yang bernama Yajuj dan Majuj, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Dan yang kelima munculnya binatang yang bisa berbicara seperti manusia, mungkin, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada yang orang Dan selanjutnya ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Tiba di Yaumul Hisab menjadi tempat dilakukannya perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Oke, selanjutnya itu ada yang yaitu hari di mana manusia itu harus melewati jembatan atau mustaqim, dan yang terakhir itu ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Di sini itu menjadi tempat dilakukannya perhitungan amal baik dan buruknya manusia selama hidup. Oke, mungkin itu sekian pemaparan materi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tiba-tiba. Oke, dari Kenisa Diandira, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Fianisa Duyandira dari kelompok 5. Tadi kan ada tanda-tanda hari kiamat tuh, terus datangnya Dajjal. Nah, Dajjal kan matanya cuma satu. Itu kenapa? Nah, itu Jadi, kalau saya Dajjal itu punya dua mata, tetapi mata kanannya itu buta.
Masa ya Tuhan juta? Alasannya cuma Ya, itu. Ya, jadi Al-Masih Dajjal itu adalah sama seperti tadi manusia biasa. Ya, tapi dia diberikan keistimewaan oleh Allah berupa apa? Berupa usia yang ditangguhkan. Makanya sampai sekarang dia masih hidup. Ya. Kemudian apalagi yaitu berupa sebuah keistimewaan seperti kekuatan. Dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain hanya dalam hitungan detik. Dia bisa mendatangkan kenikmatan hanya dengan memerintahkan saja. Ya. Contoh, ketika dia menunjuk ke atas ke langit, maka langit itu pun akan turun hujan. Ketika dia menunjuk ke bumi, ya, maka tumbuhan pun akan tumbuh dengan sangat berkembang. Dajjal itu masih tangguh. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ezra, ya, mata kanannya itu buta. Itu ciri-ciri fisik Dajjal. Ciri-ciri fisiknya apa? Badannya gempal, rambutnya ikal. Ya, kemudian mata kanannya ini buta, bola matanya seperti anggur yang sudah busuk, sudah mau keluar. Buta. Ya. Jadi fitnah Dajjal itu datang selama 40 hari. Di hari pertama itu waktunya seperti 1 tahun. 1 hari terasa seperti 1 tahun. Ya. Nah, kelak nanti Dajjal ini akan diperangi oleh mujahidin Islam yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Imam Mahdi itu adalah keturunan Rasulullah, namanya sama, nama ayahnya sama, Muhammad bin Abdullah. Ya. Nah, nanti ketika Imam Mahdi sedang berada di negeri Syam, di sebuah kota yang di dalamnya ada masjid berwarna putih, ada menara panjang ke atas langit, disitulah Nabi Isa akan turun diantar oleh 2 malaikat. Ya, Nabi Isa turun, rambutnya sebahu, itu ketika dia di bawah kan waktu subuh ya. Jadi kalau di Syam itu adalah Suriah, Palestina, Lebanon, sama Jordan. Itu subuh bersiap. Itu terlihat seperti ada mutiara yang berjatuhan. Itu adalah air wudhunya Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika nih, kalau dia bernapas, Nabi Isa napasnya dihirup oleh orang-orang Nasrani, misalkan di situ ada Joshua, ada Ferdinand. Dia menghirup napasnya Nabi Isa, maka dia pun langsung akan tersadar bahwasanya Isa Al-Masih itu bukanlah Son of God, tetapi Isa Al-Masih itu adalah manusia biasa yang usianya ditangguhkan oleh Allah. Ternyata dia adalah Rasulullah, ya, utusan Allah. Ya. Dan ternyata kalau kita lihat tadi ciri-ciri tentang hari akhir atau ciri-ciri tentang kalahnya Dajjal, sekarang ciri-cirinya udah ada. Apa? Yang pertama, Danau Tobariyah di Palestina yang sekarang dicaplok oleh Israel, itu airnya sudah menyusut. Yang kedua, ya, Sungai Yufrat yang melalui Irak sekarang juga sudah menyusut. Ya. Dan itu pun menjadi jawaban kenapa pada saat itu Amerika Serikat pada tahun 2003 itu menginvasi Irak. Ya, ternyata alasannya adalah itu. Ketika Sungai Yufrat itu menyusut sudah tidak ada airnya, maka di situ akan timbul gunung emas. Itulah yang menjadi alasan Amerika Serikat pada tahun 2003 itu menginvasi Irak. Ya. Cirinya apa lagi? Cirinya yang ketiga adalah tanaman kurma di wilayah Khurasan tidak akan berbuah. Tetapi orang-orang Yahudi justru sebaliknya, mereka melakukan pembudidayaan tanaman gorkot. Apa itu tanaman gorkot? Itu salah satu tanaman yang di akhir zaman nanti akan menolong orang-orang Yahudi. Ya, itu ciri-cirinya. Kalau nggak percaya, kalian boleh searching di YouTube, lihat sungai Danau Tobariyah tuh sudah menyusut. Lihat pohon gorkot perkebunannya sudah menghijau. Ya, dan sekarang yang lebih lucunya lagi adalah nanti Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa di sebuah tempat yang bernama Gerbang Lut. Dan ternyata sekarang Gerbang Lut itu sudah disiapkan oleh orang-orang Yahudi. Sudah dibangun, sudah dihias, sudah dibuatkan tubuhnya. Padahal disitulah yang mereka akan dibunuh.
Ya, jadi Al-Masih Dajjal bagi bahasa mereka adalah Mesaya. Itu sekilas cerita tentang Dajjal. Ya, oke. Dan setelah itu apa yang masih ada yang bertanya? Tutup aja. Oke. Oke, mungkin sekian dari kami. Jika mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.